bagian kecil daripada jenis amalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saudara-saudariku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya syukur yang dimaksud di dalam agama Islam sebagaimana diistilahkan oleh para ulama bukan kepada anak, bukan kepada istri, bukan kepada orang tua. Ibadahnya kita, menghambanya kita kepada Allah. Maka alhamdulillah pada malam hari ini Allah lagi-lagi kumpulkan kita dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Di mana hamba yang bersyukur itu Allah terangkan dalam Al-Quran, wa galilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Jadi alhamdulillah Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah ini menggabungkan seluruh makna syukur. Mata kita belajar, telinga kita mendengarkan ilmu-ilmu, wejangan-wejangan, lisan kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan sampai kita berkumpul dalam keadaan seperti ini nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Radhiyallahu anna wa ankum ajma'in ila qawlihi saktatan aqibal Fatihah liyathuba ilaihi nafasih ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام. Kita sampai kepada adabul imamah wal qudwah, adab etika seseorang menjadi imam ataupun orang yang menjadi makmum. Salah satu adab dan etikanya kita sampai kepada saktatus salah. Jadi di dalam sholat itu kita disunnahkan untuk saktah, untuk diam sejenak. Sebagian ulama mengatakan diam ini dibagi menjadi dua. Ada saktatul latif, saktatul latifah, diam yang sedikit. Ada saktatul tawilah, diam yang panjang. Nanti kita akan jelaskan. Jadi saktah di dalam sholat sunnah hukumnya. Ada berapa saktah di dalam sholat? Ada 6. Diam sejenaknya bigadri subhanallah, seperti tumakninah. Kalau saktah yang latifah, diam yang sedikit itu seperti kita mengucapkan subhanallah, sama kayak tumakninah. Kalau saktah tawilah, kalau diam yang panjang itu bigadril fatihah, seukuran kita membaca al-fatihah. Atau 7 ayat yang ada di dalam Al-Quran yang ayatnya mirip-mirip sama fatihah. Saktah yang pertama di dalam salat itu adalah ma baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Kita biasanya kalau habis takbiratul ihram ngapain? Kalau orang yang ngerti, orang yang belajar fikih, orang yang belajar adab di dalam salat, dia enggak langsung habis takbir bismillahirrahmanirrahim, enggak. Tapi kita disunnahkan terlebih dahulu membaca du'aul iftitah. Nah, begitu selesai takbir, sunnah tuh kita untuk saktah latifah, untuk diam sejenak, untuk masuk ke dalam doa iftitah. Itu saktah yang pertama. Antara doa iftitah dengan ta'awudz. Jadi begitu selesai, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana ala dzalika minal muslimin. Enggak langsung baca bismillah karena sudah masuk di dalam Fatihah. Sunnah kita membaca ta'awudz. Ta'awudz itu kapan sunnahnya? Sunnah membaca ta'awudz itu sebelum membaca Al-Quran. Kemudian kalau misalkan kita baca wa ana ala dzalika minal muslimin, selesai doa iftitah, bismillahirrahmanirrahim. Mau baca ta'awudz masih sunnah apa enggak? Sudah enggak. Ta'awudz sunnahnya sebelum baca Al-Quran. Bib, kalau saya udah terlanjur baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sunnah gak ngulang lagi ke ta'awudz? Sudah enggak, kesunahannya sudah hilang.
Jadi setelah iftitah mau masuk ta'awud, sunnah lagi kita untuk saktah, untuk diam sejenak. Barulah masuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu saktah yang kedua. Saktah yang ketiga di dalam salat, ma baina ta'awud wa qiraatil Fatihah. Antara ta'awud dengan surat Fatihah. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan langsung. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu saktah yang keempat. Saktah yang kelima, ini yang keempat ini semuanya saktah latifah. Saktahnya itu pendek, enggak panjang. Bigadri subhanallah. Jadi enggak begitu habis takbir ke iftitahnya lama begitu, enggak. Bigadri subhanallah. Ini empat-empatnya semuanya saktah latifah. Jadi kan saktah itu ada 6. 5 latifah, 1 tawilah. Nah setelah yang keempat ini barulah saktah tawilah. Oh enggak, yang keenam baru saktah tawilah. Yang kelima apa? Sebelum akhir surat Fatihah dengan amin. Waladdallin. Diam dulu, baru amin. Hikmahnya apa? Di sini Imam Ghazali menerangkan hikmah memberikan saktah antara waladdallin dengan amin itu adalah untuk membedakan bahwa amin di dalam Fatihah bukanlah termasuk surat Fatihah. Untuk membedakan, karena kalau nyambung waladdallin amin langsung nyambung, seakan-akan amin di sini termasuk daripada ayat Al-Qur'an. Padahal amin ini bukan termasuk ayat Al-Qur'an. Makanya kita dianjurkan untuk memberikan diam sejenak. Baru setelah itu saktah yang terakhir, mabaina ta'min, saktah yang kelima ini, mabaina ta'min wa qiraatis surah. Setelah amin, yang kelima ini baru saktah tawilah. Setelah amin, yang di sini yang sekarang kita bahas, itu kita dianjurkan untuk diam sekadar bacaan surat Al-Fatihah. Hikmahnya apa? Ada 2. Yang pertama, hikmahnya disebutkan di matanya tadi, liyathubal imam ilaihi nafasi. Supaya imam bisa narik napas lagi. Itu yang pertama. Jadi begitu amin, jangan langsung baca surat, tahan dulu. Supaya imam bisa narik napas, itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa saktah di sini panjang, lain dengan saktah-saktah yang lain. Ini kita memberikan ruang untuk makmum membaca Fatihah. Supaya nanti ketika imam membaca surat, makmum sudah tidak lagi membaca Fatihah. Fokus mendengarkan surat yang dibaca oleh imam. Saya berikan gambarannya. Imam selesai takbir, selesai baca Fatihah, waladdallin, amin. Makmum kan wajib membaca Fatihah. Wajib apa enggak? Wajib makmum baca Fatihah. Supaya tidak bertabrakan antara bacaan suratnya imam dengan bacaan Fatihahnya makmum, dianjurkanlah saktah tawilah di sini. Diam. Makmum baca di situ. Nah, nanti setelah selesai makmum baca Fatihah, baru kita baca surat. Terus imamnya gimana, Bib? Apakah imamnya diam? Imamnya diam ketika saktah ini? La. Gaidah di dalam salat, la sukuta fis salah. Tidak ada diam di dalam salat, enggak ada. Jadi gaidah itu udah gaidah paten. Diam di dalam salat enggak ada. Terus imam dianjurkan bagaimana? Ada 2 pilihannya. Yang pertama boleh baca surat. Baca surat apa ke? Baca surat Li'ilafi Quraisyin atau baca surat yang ayat-ayatnya mirip dengan surat Al-Fatihah. Atau pilihan yang kedua, membaca doa. Makanya di Hadramut sana di Tarim gak jarang kalau misalkan setelah Fatihah imam suka baca ya Tawwab, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar Rahimin, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dibaca doa. Itu ngasih ruang buat makmumnya. Mana lebih afdol, baca doa dengan baca surat? Lebih afdol baca surat.
lebih afdal membaca surat. Setelah itu barulah masuk ke dalam surat. Seandainya ada makmum, saya kasih gambaran lagi. Seandainya ada makmum dikasih ruang baca Fatihah, tapi dia malah diem. Selesai amin, dia malah diem. Dia mikirin utang, dia mikirin apa, dia mikirin ini, dia mikirin itu. Dia pikirin duniawi, dia nggak baca Fatihah. Terus imam setelah diem, imam baca surat. Makmum tetap wajib baca Fatihah apa enggak? Tetap wajib. Bacaan pelan. Yang kenceng apa aja? Yang pertama subuh, yang kedua maghrib, yang ketiga isya. Zuhur sama asar kita dianjurkan sir, nggak kenceng-kenceng bacanya, pelan-pelan. Nah kalau misalkan sir seperti ini, makmum sunnah nggak baca surat? Hukum dasarnya makmum itu sunnah baca surat. Baca surat bukan Fatihah. Fatihah wajib. Tapi ini surat hukum dasarnya makmum ini sunnah atau enggak? Sunnah. Kecuali di dalam sholat jahar. Satu juz? Enggak. Saya cuma baca 2 lembar. Yang dia baca 2 lembar. Tapi kalau saya baca 2 lembar yang lain menyimak. Setelah itu sebelah saya baca lagi 2 lembar, yang lain menyimak. Saya udzur. Tetap kita baca Fatihah, kita tabrak-tabrak tuh suratnya imam. Ya, kira-kira sampai di sini paham tuh? Paham tuh? Alhamdulillah. Nah, saya ada gambaran satu lagi di sini dijelaskan. Gimana seandainya sholatnya ini panjang, masjidnya besar. Kebetulan mati lampu. Gak kedengeran suara mikrofon. Nih kita ngedengerin suratnya gimana? Ini lagi sholat jahar, kan kita dianjurkan untuk mendengarkan surat yang dibaca oleh imam. Gak tekadenge, bib. Gak kedengeran. Gitu bukan bahasa Sundanya. Ya kurang lebih lah begitu. Tekadenge gak kedengeran jelas. Imam teriak-teriak, saya jauh di belakang. Nah ini gimana caranya, Bib? Maka ketika keadaan seperti itu, keadaan itu disamakan dengan keadaan sir. Dengan keadaan sholat yang tidak kencang. Seperti zuhur dan asar. Artinya apa? Sunnah baca surat. Sampai kapan? Sampai imamnya ruku. Subhanallah, imamnya baca surat Al-Baqarah. Ya kita baca dah tuh. Kita baca surat 2 kali, 3 kali, boleh? Boleh. Karena la sukuta fis shalah. Salat itu nggak boleh diem. Udah baca deh tuh surat, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali. Beb, anak hafalnya cuma kulhu doang. Ya kulhu diulang-ulang. Kulhu ulang-ulang sampai imamnya ruku. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, wala yazidul imam ala 3 fi tasbihatir ruku' was sujud. Adab seorang menjadi imam itu tidak menambahkan tasbih yang dia baca di dalam sholat lebih dari 3. Ini adabnya. Jadi kita jadi imam jangan lelaguan terus. Tahu lelaguan enggak? Lelaguan itu gaya-gaya baca tasbihnya subhana rabbiyal azimnya sampai 20 kali, 100 kali. Ya subhanallah lah. Kalau aneh sih masih kuat 100 kali ruku. Kalau Habib Rifki udah umurnya juga kan sudah lain sama saya. Tapi subhanallah beliau ini baby face. Wajahnya itu biar umurnya sudah tua, wajahnya lebih muda dari saya. Kita doakan mudah-mudahan sehat afiat. Panjang umur, rezekinya lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini gara-gara beliau. Ya, jadi tasbih sunnahnya itu tasbih adabnya 3 kali, enggak lebih. Tapi ada di dalam hadis yang lain yang mengatakan bahwa kunna nusabbih wara'ahu ashran.
Sahabat mengatakan, saya bertasbih di belakang Rasulullah itu 10-10. Ruku 10, sujud 10. Jadi tasbihnya 10 bukan 3. Di dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik mengatakan, ma sallaitu wara'a ahadin asbaha salatan bi salati Rasulillah min hadha syab. Jadi satu kali Sayyidina Anas bin Malik salat di belakangnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sahabat salat di belakangnya khalifah kelima Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tabi'in. Kok bisa? Ini Anas bin Malik, sahabat yang paling terakhir meninggal. Umurnya 112 tahun. Wagil 102 tahun. Walhasil di atas 100 Anas bin Malik ini, umurnya beliau. Salat di belakangnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ruku 3 tasbih, sujud 3 tasbih, nggak lama-lama. Ini hadis sahih. Tapi hadis yang lain mengatakan, saya kalau sholat belakang Rasul itu tasbihnya 10-10. Nah ini bagaimana? Seakan-akan ada khilaf, ada pertentangan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Maka ulama mustalahul hadis, mereka memberikan satu solusi yang disebut dengan jama', menggabungkan antara kedua hadis ini. Maknanya bertentangan, tapi dijama' seakan-akan maknanya tidak bertentangan. Akhirnya para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan 3 dan 10, 3 itu sunnah ketika kita sholat dengan orang banyak. Kalau sholat dengan orang banyak, artinya makmumnya itu bukan dia doang. Bukan di pesantren, contoh masjid di rest area. Masjid di rest area kira-kira makmumnya sama terus apa ganti-ganti? Kan ganti-ganti. Yang nanti orang Kuningan, yang nanti orang Jakarta, yang nanti orang Bandung, ganti-ganti. Nah kalau sholat dengan makmum yang berubah-ubah seperti ini, maka sunnahnya 3. Jangan banyak-banyak. Boleh jadi dia lagi buru-buru, boleh jadi dia lagi kebelet, atau yang lainnya masih ada hajat yang harus diselesaikan, maka 3. Itu yang makna pertama. Berarti ini mendukung hadis yang mengatakan sunnah baca tasbih 3 kali. Yang mendukung hadis sunnah baca tasbih 10 kali yang mana? Yang lain. Seperti apa gambarannya? Mutajarridun fi dinillah. Orang-orang yang benar-benar ahli ibadah. Emang sehari-harinya makmumnya dia doang. Yang sholat jamaah di masjid itu dia doang. Contoh masjid yang di dalam pesantren. Atau salat maghrib jamaahnya jalsatul itsnain. Masya Allah, orang-orangnya ini orang-orang mutajarridin fi dinillah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ahli khair, terlihat dari mereka ridho seandainya salatnya lama. Terlihat dari mereka senang kalau misalkan salatnya lama. Orang-orang baik, datangnya ke sini udah min alamatil khair. Daripada alamat-alamat kebaikan. Maka yang seperti ini lebih dianjurkan membaca tasbihnya berapa kali? 10 kali. Jadi apakah hadis ini bertentangan? Enggak. Hadisnya maknanya betul. Yang 10 buat mereka orang-orang yang tetap, yang 3 buat mereka yang ganti-ganti. Seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat kita dan kita dijadikan daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 12 menit lagi. Baik. Wala yazidu fit tasyahhudil awal. Kita lanjut ke adab yang selanjutnya. Jadi kita udah dapat berapa adab nih? Udah dapat berapa adab? Ini harus dibalikin lagi karena tadi gambarannya banyak. Kesimpulannya udah dapat 3 adab. Adab yang pertama tentang saktatus shalah. Adab yang pertama tentang diem di dalam sholat. Ada berapa? Ada 6. Yang diterangkan tadi tentang saktah tawilah. Diem yang panjang, letaknya ada setelah Fatihah. Jadi jangan lagi imam-imam ketika menjadi imam waladhdallin amin langsung masuk ke dalam surat. Supaya sholat kita sempurna, kasih waktu makmum baca Fatihah dulu. Baru setelah itu kita masuk baca surat. Itu kesimpulan yang pertama.
Kesimpulan yang kedua, bahwa membaca surat hukumnya sunnah bagi makmum. Membaca surat di dalam sholat hukumnya sunnah bagi makmum. Dengan catatan ketika sholatnya sir. Kalau sholatnya jahar, makmum gak sunnah baca surat. Sunnahnya ngapain? Istima' suratil imam. Mendengar apa yang dibaca oleh imam. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara tentang tasbih. Tasbih berarti subhan rabbiyal azimi dan subhan rabbiyal a'la. Iktidal masuk? Enggak. Duduk di antara dua sujud masuk? Enggak. Bukan berarti karena 3 kali terus iktidal kita baca 3 kali. Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Bukan. Jangan sampai salah. Ini cuma terjadi di ruku dan di sujud. Itu kesimpulan yang ketiga. Lanjut yang selanjutnya, adab di dalam salat. Wala yazidu fit tasyahudil awal ba'da qawlihi Allahumma salli ala Muhammad. Dan tidak menambah di dalam tasyahud pertama Allahumma salli ala Muhammad. Tasyahud yang kita tahu setelah Allahumma salli ala Muhammad ada lanjutan itu. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum. Tasyahud pertama jangan kita tambahin. Tapi di sini Al-Imam Ghazali pendapat beliau Allahumma salli ala Muhammad cuma sampai di situ. Tapi Al-Imam Sayyidina Muhammad Al-Baqir, sahibul Bughyah Mustarsyidin, beliau menetapkan setelah di tasyahud awal tetap sunnah hukumnya mengucapkan wa ala ali Muhammad. Kalau Imam Ghazali di sini cuma sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Kepada keluarganya Nabi Muhammad tidak dianjurkan. Tapi Sayyidina Muhammad Al-Baqir, sahibul Bughyah Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, beliau berfatwa tetap sunnah hukumnya wa ala ali Muhammad. Bertendensi terhadap hadis Nabi SAW yang mengatakan la salata liman lam yusalli ala ali Muhammad. Tidak sempurna salawat bagi mereka yang bersalawat kepadaku tapi tidak bersalawat kepada keluargaku. Di dalam riwayat yang lain, la salata liman lam yusalli ala ashabi Muhammad. Orang yang tidak bersalawat kepada sahabat Nabi Muhammad, maka salawatnya dikatakan tidak sempurna. Ya. Jadi saya kasih yang mau sampai Allahumma shalli ala Muhammad, tafadhal, silahkan. Yang mau wa ala ali Muhammad, silahkan. Apa beratnya melanjutkan wa ala ali Muhammad? Ya, ali Muhammad di sini jangan kira cuma mereka yang punya marga cucunya Nabi lah. Ali Muhammad fi magamid doa apa? Kullu mu'min taqiyin. Kalau Ali Muhammad di dalam magam zakat, keluarganya Nabi Muhammad di dalam zakat itu Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib, cucu-cucunya Nabi. Tapi kalau keluarga Nabi Muhammad yang di dalam doa, ini kita lagi sholat ngapain? Doa apalagi bicara zakat? Lagi doa, lagi doa kepada Allah. Ali Muhammad di sini siapa? Kullu mu'min taqiyin. Semua yang beriman dan bertakwa kepada Allah masuk di dalam. Jadi kita tasyahud wa ala ali Muhammad, kita doain bapak kita. Kita doain ibu kita. Kita doain saudara kita, keluarga kita doain. Bahkan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat kita doain. Masuk di dalam doa kita. Jadi jangan berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa yagtasir fi rak'atain al-akhiratain 'ala al-Fatihah. Adabnya salat, termasuk daripada adabnya salat adalah meringkas di dalam salat yang rubaiyah atau thulathiyah. Salat itu ada rubaiyah, ada thulathiyah. Rubaiyah artinya salat yang 4 rakaat. Thulathiyah artinya salat yang 3 rakaat. Kita dianjurkan untuk iktisar, meringkas 2 rakaat terakhir di dalam rubaiyah
atau 1 rakaat terakhir di dalam Thulathiyah untuk hanya membaca surat Fatihah. Kan tadi katanya hukum membaca surat di dalam sholat, hukumnya apa tadi? Sunnah. Kecuali di 2 rakaat terakhir kalau sholatnya 4, atau di 1 rakaat terakhir kalau sholatnya 3. Kita disunnahkan, dianjurkan untuk cukup sampai Fatihah. Hanya sampai Fatihah. Kalau Yazid alal Fatihah, habis baca Fatihah rakaat ketiga, dia baca surat. Kerajinan orangnya. Rakaat ketiga, keempat, habis baca Fatihah, dia baca surat. Wa subhanallah, suratnya yang panjang lagi. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Ada kaidah yang mengatakan kullu khilafi sunnah makruhun. Semua yang bertentangan dengan sunnah hukumnya makruh. Apapun itu. Contoh, salat Jumat kita sunnah pakai baju warna apa? Warna putih. Pakai peci warna putih. Pakai sorban warna putih. Subhanallah, saya kalau lihat Habib Umar ketika salat Jumat di Hadramut, keluar dari rumah itu, dari mulai ujung kepala sampai kaki putih. Peci putih. Imamah pasti putih. Sorban putih polos. Jubah putih. Gamis putih. Cincin batuknya putih. Tongkatnya putih. Sendalnya putih. Subhanallah, jadi keluar dari rumah itu siang-siang Hadramut panas, kita kayak ngelihat malaikat turun dari langit. Luar biasa. Sallu ala Muhammad. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Lah ada orang Jumatan pakai baju hijau, kemeja hijau, sarung hitam misalkan. Ini sunnah apa enggak? Khilafus sunnah. Haram lah, makruh. Semua yang bertentangan dengan sunnah hukumnya makruh. Pastinya ada mustathnayat di sini. Jadi hukum umumnya makruh, tapi pasti setiap kaidah kullu qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah itu pasti ada mustasnayatnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang abidin, ibadah kepada Allah, yang memiliki adab di dalam beribadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.